Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Rido di Yubes Oradi Maha Podcast. Hari ini saya kedatangan seorang tamu. Ini nggak tahu dari mana tiba-tiba saya dikasih tamu seperti ini. Perkenalan dulu dong, Pak. Ya, nama saya di dunia permusikan biasa disebut Bang Fani SM. Bang Fani SM. Ya. Bang Fani ini dari mana sih, Pak? Saya asli lah. Aku ntar dulu. Ya. Bang Fani atau Pak Fani atau Mas Fani atau Bang enak saja lah. Bang aja ya, biar enak ya, biar lebih santai. Ya. Bang, Abang itu di mana sih, Pak? Lahir di mana, Pak? Lahir asli Bumiayu. Bumiayu. Ya. Di mana tuh, Pak, Bumiayunya? Di Dukuh Keramat. Dukuh Keramat. Ya. Oh, berarti belakang BRI ya? Iya. Belakang BRI. Tahun berapa tuh, Pak? 1966. Berarti sekarang udah 57. Wih, luar biasa, udah matang lah. Alhamdulillah. Cucu udah berapa, Pak, cucu, Pak? Belum punya kebetulan. Oh, belum punya cucu. Hebat banget ya. Belum Mas. Yang kuasa belum ngasih. Oh, gitu ya. Kalau sekarang aktivitasnya apa tuh, Pak? Saya sebelumnya mengajar di salah satu SMK. Sebutin aja, Pak, SMK mana? Sebutin ya. Iyalah, biar siapa tahu muridnya Bapak ada yang nonton. Oh ya, SMK Kerabat kita. Oh, SMA Kerabat. Iya. Guru apa tuh, Pak? Saya saat itu mengajar Engine Management System. Kemudian tugas lainnya kepala lab. Ya. Kadang memperkenalkan budaya Jepang, kemudian juga bahasa Jepang, kemudian juga berkaitan dengan dunia industri. Oh, berarti bisa bahasa Jepang tuh, Pak? Secuil. Bahasa keramat. Berarti kalau misalkan ngobrol sama Nobita apa Doraemon bisa ya, Pak? Ya, pakai bahasa kartun. Nah, kalau sekarang kegiatannya apa, Pak? Ya, setelah mengajar itu kan sebenarnya observasi saja di dunia pendidikan, ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya terkait dengan produk hasil dari dunia pendidikan, yaitu SDM. Oh. Ya, saya cukup memperhatikan hal itu dan merasa ada tanggung jawab moral bagaimana membantu mencetak SDM yang unggulan. Betul. Yang siap pakai dimanapun berada, harus bisa hidup. Kira-kira begitu, Mas. Oh, gitu. Berarti Bapak ini memikirkan itu ya, gimana anak-anak ini bukan cuma sekolah, tapi bagaimana dia bisa bermanfaat atau bisa mencari uang, kehidupan. Betul. Di kemudian harinya ya. Itu observasi doang, Pak? Tidak. Jadi apa ada tindak lanjutnya dari observasi itu? Ya, tidak apa-apa. Nyelempatan belibet tumben. Namanya baru kenal soalnya. Baru kenalan ya. Ya, jadi berkaitan dengan itu tentunya kan harus bicaranya hasil bukti. Oh iya, pastinya. Faktual, ya. Jadi saat itu ada keluhan. Sebagian orang mengatakan kalau lulus SMK itu begitu turun ke masyarakat tidak siap pakai untuk hidup sendiri. Untuk hidup sendiri ya. Belum bisa, apalagi kalau udah nikah, apalagi kalau untuk masyarakat banyak ya. Ya, nah itu kan menjadikan pemikiran buat seperti saya antara lain. Loh, kok bisa begitu? Harusnya tidak seperti itu. Begitu lulus berarti siap kerja, siap pakai, siap hidup sendiri. Harusnya udah matang ya, Pak? Harusnya. Karena K-nya itu kejuaraan. Iya, kejuruan. Kejuruannya itu harusnya udah siap ya. Betul, Mas. Ternyata ini enggak. Ini ya sebagian ada yang mengatakan begitu. Akhirnya gimana tuh, Pak, kelanjutan dari itu, Pak? Ya, saya kan juga nyoba dengan saya buka usaha, kemudian mencoba mengambil anak-anak SMK yang lulusan. Ternyata benar adanya. Tidak kayong-kayong dok ya. Kayongnya tuh kayak ternyata bener. Dia siap bekerja, betul. Tapi aspek pentingnya yaitu skillnya. Ya, yang menurut saya masih kurang, perlu ditingkatkan. Kalau bagus sudah bagus. Salah suruhan bagus sudah. Terutama unggulnya itu di knowledge dan attitude. Attitude-nya bagus, knowledge-nya bagus. Luar biasa kalau itu. Tapi begitu bicara punya keahlian, itu tadi. Padahal skill kalau bahasa Bumiayu kan sikil. Tapi Bumiayune loh diplesetkan jadi sikil. Kalau sikil ora duwe
atau sikile Ora lemah, jejeg. ya ora mlakune primen. Dong bahasa bumi itu? lempo. Ah iya. Wong ora tuh sikile lempo ya angel Nah, mlakune. iya, itu skill. Oh, betul. Atau bahasa anunya kan keterampilan. Keterampilan, betul Ya. betul. Apa yang dilakukan sama Bapak, Pak? Ya, jadi saat itu ada tantangan. Akhirnya dari ownernya lah di situ tantang ini bagaimana anak supaya lulus itu menjawab apa yang dikhawatirkan atau digelisahkan oleh sebagian orang. Oke. Akhirnya diuji coba. Dari coba akhirnya dilakukan pengetesan dan akhirnya juga saya tes di tingkat yang lebih tinggi. Oke. Dan hasilnya harusnya anak SMK kualitasnya seperti ini. Harusnya. Itu hasil ya. Itu hasil akhirnya dari Oke. kinerja. Saat itu saya uji coba. Begitu, Mas. Dan setelah Bapak trial, Bapak uji coba, solusinya atau keluarannya itu akhirnya gimana, Pak? Ya. Dari hasil itu, dari hasil uji coba Bapak, terus oh ya ternyata ini bener nih, seperti ini, terus dikasih keahlian nih. Nah, itu akhirnya gimana tuh, Pak? Udah dapat apa sekarang gitu? Kan pasti harus ada hasilnya dong. Hasil dari apa yang Bapak lakukan itu. Satu yang jelas dia punya bisa dimasukkan dalam kualitas unggulan. Oke. Karena apa? Yang digarap itu adalah mindsetnya, cara berpikir. Cara berpikirnya, oke. Bahwa dia nanti lulus SMK bekerja, dia jangan monoton sebagai operator. Betul. Tapi kualitasnya sudah ikut memikirkan bagian dari manajemen yang ikut berkontribusi tidak hanya mencapai target, tapi harus melebihi target. Kira-kira begitu. Gitu. Berarti sudah dipikirkan bagaimana mereka bukan cuman sebagai pengganti mesin, tapi mereka sudah memikirkan bagaimana membuat mesin itu ya. Betul. Luar biasa nih. Ya. Ternyata dari observasinya Bang Fani ini luar biasa nih. Ya begitu Mas. Namanya juga bagian dari kehidupan masyarakat. Betul. Apa harus yang bisa apa yang bisa kita lakukan dari saya dapat apa, kemudian saya harus berikan kepada masyarakat. Oh gitu. Nah selain itu apa lagi Pak? Selain tadi Bapak ini kan berarti peningkatan ya, ada lagi nggak Pak? Kaitan SDM. Nah kemudian terhadap masyarakat. Oke. Ya. Ini tadi cerempet saya mendengar di sana ada pembicaraan soal sampah. Oh ya. Ya sedikit saja ini soal sampah ya, Mas. Ini gara-gara Mas Elvin ini. Ini pancing-pancing ya. Saya sedikit lah kontribusi. Oke, siap. Jadi saya sejak saya disadarkan oleh bagian guru saya dari Jepang, itu akhirnya antara lain bukti dari faktual di lapangan, saya tidak pernah membuang sampah satu lembar pun dimanapun berada, termasuk keluar rumah. Oh gitu. Tidak boleh. Itu menurut saya bagian yang harus dicerna oleh kita semua. Karena budaya Jepang cakep banget ya Pak. Luar biasa Mas. Orang buang sampah di mana-mana nggak ada ya Pak. Aib Mas. Kalau sambil buka sampah, misalkan kita merokok kemudian main buang puntungnya dibuang. Iya, itu aib Mas. Aib kalau di Jepang. Iya, aib Mas. Itu. Ya pokoknya tunggu saja lah. Nanti kesuwen atau kesegituan ya. Jadi seperti itu Mas. Makanya saya bawa, kalau saya tidak bisa menularkan kepada masyarakat, minimal saya sendiri. Oh, untuk diri sendiri ya? Ya, minimal saya berbuat itu. Itulah. Dari situ kemudian saya berpikir, kalau saya hanya tidak membuang sampah, menurut saya masih terlalu mudah buat saya. Betul. Pendapatnya begitu. Bagaimana saya ngambil sampah dari masyarakat? Ditambah lagi Mas, sampah masyarakat itu diambil sama Bapak. Ya terus orang-orang kayak gini yang positif. Wah itu sih termasuk jenengan. Waduh. Saya nggak ikut ngomong itu loh Pak Sarwo. Saya harus dicari. Kita itu sampah masyarakat Pak. Serius Pak. Kita orang kanggo gawe Pak. Jadi Mas ya, sampah masyarakat apa sih? Bukan sampah masyarakat dalam pengertian negatif ya. Tapi saya melihat observasi di lapangan bahwa masyarakat terutama peralatan-peralatan rumah tangga setelah tidak terpakai mereka buang. Ya betul. Nah saya melihat itu peluang. Itu kan sampah hitungannya. Betul, sampah. Nah sampah itu saya coba daur ulang, kemudian namanya reproduksi. Direproduksi. Ya, atau direkondisi lah mungkin ya lebih tepat.
rekondisi akhirnya menjadi standar kembali. Ya. Bisa berfungsi, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka akhir sasarannya adalah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di tingkat yang memang ekonominya menengah ke bawah. Karena membeli yang baru berat. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton podcast Ora di Maha Podcast di channel YouTube-nya UBS, YouTuber Brebes Selatan bersama Bang Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.